wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen kewirausahaan. Nama saya Rini Kaulian Rizky. Saya akan menjelaskan etika bisnis. Etika bisnis itu ada beberapa poin yang menunjukkan etika bisnis itu adalah seperti orang yang memilih bekerja keras itu adalah orang yang memilih bekerja keras dan membangun usaha dengan keringat dan air mata. Sebagian juga orang memilih atau mengambil jalan pintas. Mereka yang mengambil jalan pintas ini biasanya dia menerima order, mengambil duit atau mengambil uang, terus tetapi dia tidak memberikan tidak memberikan pekerjaan yang berkualitas. Contohnya itu seperti kita menjual tiket bis. Tujuan bisnya itu menuju ke Jogja. Tujuannya ke Surabaya dari Jogja. Kita menjual tiketnya itu dengan harga murah, tetapi kita tidak memikirkan apakah bis itu layak untuk digunakan jarak tempuh yang sangat jauh. Apakah mesinnya kuat? Apakah mesinnya terawat? Kita belum memikirkan sampai situ. Itu contoh bagian kecilnya. Terus selain itu, seorang wirausaha harus merenungkan pertanyaan yang sering terjadi, yaitu ada 4 poin. Yang pertama, apakah benar ada cara yang instan yang halal untuk menjadi kaya? Yang kedua, apa yang digunakan orang agar dia menjadi kaya? Yang ketiga, apakah dengan kaya otomatis menjadi wirausaha? Keempat, apakah Anda sudah pantas? Sudah saatnya hidup bergemilang harta? Ini harus direnungkan dulu, karena apa? Setiap etika bisnis itu pasti ada terkendala di suatu usaha. Contohnya itu seperti memberi kebahagiaan dan kemandirian. Kewirausahaan yang tidak dilandasi dengan etika yang kuat berpotensi negatif. Terus yang beresiko dan membuat masa depan kita tamat. Itu contoh kecilnya. Jadi berusaha dengan memegang teguh nilai-nilai yang etik sedari dan berkompromi sekecil apapun, dan membangun karakteristik dan memiliki reputasi. Terus karena kita harus membangun reputasi dan karakter ini, ibaratnya kita seperti lebih baik tumbuh tapi langgeng dan daripada terang dalam sekejap lalu mati dan meninggal arwah busuk. Seperti itu. Terus bagaimana berbisnis dengan etis? Ini ada 3. Berperilaku jujur dalam menjalankan aktivitas bisnis. Yang kedua, mentaati tata nilai. Yang ketiga, walk the talk. Yang pertama, berperilaku jujur dalam menjalankan aktivitas bisnis. Itu seperti meliputi seluruh aspek dalam menjalankan usaha. Misalnya dalam aspek produk
berperilaku jujur, berkata lain menghasilkan produk sesuai dengan standar kualitas. Terus aman dikonsumsi orang lain dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh hukum maupun pembeli. Yang kedua ini mentaati tata nilai itu adalah yang tidak tertulis, yang berlaku universal dan untuk kita jalankan. Misalnya nilai sama-sama utuh, saling menghormati, memberitahu, mencegah kerugian dari pihak lain, terus terbuka, adil. Yang ketiga, walk the talk. Ini bermakna konsisten antara apa yang dilakukan dengan apa yang diucapkan. Hal ini berarti sebagai seorang wirausaha, Anda perlu bekerja keras untuk menjadi contoh dan menjalankan hal-hal positif yang Anda ucapkan. Terus ini adalah tips-tips yang harus dilakukan dari ketika bisnis. Yang pertama, jangan masuk ke dalam bisnis yang tidak real, apalagi yang menjanjikan kekayaan dalam waktu cepat atau instan. Hindarilah membaca buku-buku yang menjanjikan cara cepat atau instan, yang memotong kompas. Yang kedua, yakinkan dan ucapkan terus dalam diri Anda bahwa kita mampu bekerja keras dan kerja keras selalu berakhir baik. Yang ketiga, berbisnislah dengan nilai-nilai kejujuran, adil, keterbukaan, melayani dan tanamkanlah nilai-nilai itu di usaha yang kita mau bangun. Terus jangan tergoda untuk cepat berhasil. Ingatlah, semua ada waktunya. Waktu yang terlalu cepat dipacu dapat beresiko negatif. Yang terakhir, rekrutlah karyawan yang jujur dan jalankan apa yang kita inginkan. Berikut selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, Bambang Kurniawan. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas ini. Bab 8, faktor X. Tujuan pengajaran. Pertama, menjelaskan pengertian faktor X. Kedua, menemukan dan menggali faktor X. Ketiga, menjelaskan sikap-sikap menghadapi faktor X. Dan keempat, menjelaskan tipe dan karakteristik faktor X. Potensi menemukan pintunya. Nah, bagaimana kita menjelaskan seorang gadis desa, anak seorang petani yang selepas sekolah bekerja sebagai seorang pelayan restoran di sebuah hotel di Bali. Ia dapat menjadi seorang usahawan yang terhormat di luar negeri. Inilah yang sudah ditemukannya. Pertama, ia telah menemukan pintunya. Pintu di sini bukan pintu rumah, bukan pintu garasi, tapi pintu ini adalah pintu kesuksesan, di mana dia berusaha sangat giat dalam menemukan pintunya dan berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, tentu setelah dijalani dengan tekun dan penuh perjuangan. Nah, untuk menemukan pintunya ini tentu dia banyak menjalani rintangan dan halangan, tapi dia masih tetap tekun dan giat sehingga dia dapat berhasil menemukan pintu suksesnya. Ketiga, bukan merupakan sebuah keniscayaan.
sini dia menemukan kesuksesan ini bukan sebuah keniscayaan. Artinya bukan mustahil dia bisa, karena dia cuma seorang gadis desa, dia mustahil bisa sukses, enggak gitu. Tapi dia mempunyai pandangan pola pikir untuk menjadi sukses, sehingga dia bisa sukses. Malcolm Gladwell yang meneliti tentang kesuksesan, manusia menemukan karya-karya besar ternyata tidak ditentukan oleh tingginya skor IQ yang dimiliki manusia, latar belakang keluarga, tanggal lahir, dan biru atau bukan. Maksudnya biru atau bukan itu dia golongan ningrat atau bukan, golongan bangsawan, atau melainkan oleh dedikasi suci dalam mencari pintu keluar dari berbagai labirin kesulitan. Nah, dia dalam berusaha itu dia tekun dan giat dengan pekerjaannya itu. Dia selalu jujur, suci, tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dia dalam meraih kesuksesan tidak menggunakan cara-cara yang licik atau haram lah kalau Islam, menurut Islam. Ia menyebut dedikasi itu sebagai suatu kecerdasan praktis. Talenta atau bakat itu hanyalah sebuah kesempatan. Namun untuk menjadi sesuatu, bakat itu harus diasah agar ia mengeluarkan aura cahayanya dan menemukan pintunya. Itu menurut Maxwell. Selanjutnya menemukan dan menggali faktor X. Pertama, memancing keberuntungan. Nah, untuk memancing keberuntungan ini kita harus rajin berusaha, tekun dalam menjalani pekerjaan. Tapi juga kita tidak boleh meninggalkan ajaran-ajaran agama kita. Kita harus selalu berpegang teguh pada nilai-nilai agama. Kita harus jujur, tidak menghal hal yang haram. Kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan kita senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan akan mendengar doa kita dan membukakan keberuntungan kita. Nah, bakat menemukan pintunya. Nah, bakat ini menurut saya sulit. Menurut saya menemukan pintunya itu ya seperti tadi kita berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa supaya Tuhan membukakan pintu rezekinya bagi kita. Tapi dalam suatu pekerjaan kita tidak boleh hanya berdoa, kita harus selalu giat bekerja, tekun, rajin. Nah, itu X kecil dan X besar. Di dalam diri kita tuh sebenarnya ada faktor X. Yang pertamanya faktor X kita itu masih kecil, maka perlu untuk kita asah supaya menjadi X yang besar. Misalnya kita berdagang kaki lima, kita harus mengasah bakat kita dari berdagang kaki lima itu supaya bisa menjadi pedagang yang lebih besar. Menggali faktor-faktor X kita dari gimana cara kita berdagang itu supaya kita bisa seperti mendirikan McDonald. Nah, itu. Next, identifikasi faktor X. X besar ada di tangan orang dewasa, yaitu orang-orang yang sudah memiliki kepercayaan besar. Sedangkan X kecil ada pada diri kita masing-masing.
Bentuk X pun bermacam-macam. Ia dapat berasal dari diri Anda sendiri, bisa dari orang lain, lembaga, dan sebagainya. Dari manapun sumbernya, ia bisa tumbuh menjadi besar dan sebaliknya. Next. Karakteristik faktor X. Pertama, merupakan penentu keberhasilan. Nah, setelah kita tahu bahwa diri kita mempunyai faktor X, pastilah kita percaya diri akan kita mengambil suatu usaha. Kita akan percaya diri bahwa usaha yang kita jalan itu nantinya akan berhasil, sehingga merupakan penentu keberhasilan. Selanjutnya melekat pada diri manusia. Nah, faktor X ini biasanya sudah dimiliki oleh diri kita bisa dari lahir. Selanjutnya tidak diperoleh dalam waktu sekejap. Nah, faktor X ini tidak bisa diperoleh dari waktu sekejap. Dari faktor X yang kecil tadi haruslah kita asah terus sehingga menjadi faktor X yang lebih besar. Jadi dalam mendapatkan faktor X ini kita butuh pengorbanan kerja keras, giat dan tekun. Namun ia dapat tumbuh dan berkembang menjadi X besar. Nah, dari faktor X kecil tadi, setelah kita asah bisa menjadi X besar. Selanjutnya dapat berasal dari diri sendiri, namun juga dapat berasal dari luar. Nah, next, sekali tumbuh ia dapat dipakai untuk usaha lainnya. Sekali tumbuh ia dapat dipakai untuk usaha lainnya. Maksudnya, jika faktor X ini sudah tumbuh, kita sudah mempunyai usaha, kita bisa menggali faktor-faktor X lainnya untuk mendapatkan usaha yang lainnya. Selanjutnya tidak dapat dirampas karena melekat pada diri kita, maka ia harus dipelihara. Banyak orang berusaha merampas faktor X itu dengan merampas benda-benda tunggangan yang dimiliki seseorang. Padahal X itu merupakan kombinasi dari berbagai hal yang melekat pada seseorang. Misalnya kita mempunyai faktor X, kita memegang distribusi di pasar, itu faktor X kita jadi pemegang pasar gitu. Nah, faktor itu direbut oleh orang lain, belum tentu orang lain itu bisa menjalankan, karena faktor X itu sudah melekat pada diri kita, sehingga kita yang sudah biasa kita sudah biasa mengatur faktor X kita. Next, tips. Pertama, kenalilah diri Anda dan mulailah menimbulkan X pada diri Anda. Kedua, carilah pintu yang mampu membuat X Anda tumbuh. Datangi dan ketuklah masing-masing pintu itu. Berikutnya, pintu yang bagus adalah pintu yang di dalamnya terdapat ruang besar bagi Anda untuk berkembang, dan di dalamnya terdapat pintu-pintu yang lain yang dapat Anda buka. Keempat, waspadalah hidup yang nyaman, karena hidup yang demikian dapat membuat kehidupan Anda menjadi sulit. Dan berselancarlah pada gelombang-gelombang yang ketidaknyamanan atau ketidakpastian, dengan berani menembus hal-hal baru yang sulit, karena Anda akan mendapatkan pembelajaran-pembelajaran
Jadi Anda jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru, karena dalam kita mencoba hal-hal yang baru pastilah kita mendapatkan pelajaran-pelajaran yang baru, sehingga dalam berbisnis, berwirausaha, usaha kita akan semakin berkembang jika kita berani mencoba hal-hal yang baru. Selanjutnya, pintu yang tepat adalah pintu yang membuat Anda merasa mampu untuk tumbuh dan memberi ruang untuk berkembang. Sekian dari presentasi saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Saudara Dwi Andiasa. Terima kasih untuk Bambang Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Dwi Andiasa dari kelompok 13, ingin melanjutkan presentasi hari ini. Ya, mencari gagasan utama. Gagasan utama kita bisa mengartikan sebagai hal baru yang akan kita lakukan nanti, yang sebelum kita lakukan akan seperti ide-ide usaha, gagasan usaha. Nah, di sini untuk kita mempunyai gagasan usaha, yang pertama harus pengenal panggilan jiwa. Supaya berhasil dalam usaha, setiap harus benar-benar mengenal panggilan jiwanya. Jadi sebenarnya apa sih yang aku mau? Apa sih yang saya mau? Usaha apa yang saya mau? Nah, dari situ kita bisa membangkitkan jiwa kita, dan di otak kita akan selalu berpikir usaha apa yang kita akan lakukan. Setelah panggilan jiwa itu kita tahu, sudah kita mengerti, ada 3 faktor lagi yang memperlihatkan keberhasilan. Yang faktor pertama, cocok dengan diri kita. Yang kedua, akses. Dan yang ketiga, potensial. Nah, gagasan utama yang faktor yang bisa berhasil itu cocok. Cocok dalam arti sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang kita sudah rencanakan dari awal, dan di hati kita pun kita ikhlas menjalaninya. Nah, itu mungkin cocok dengan diri kita. Yang kedua, akses. Akses di sini seperti alat transportasi untuk kita mewujudkan gagasan usaha kita itu. Potensial. Sebelum kita melakukan gagasan usaha kita tadi, kita harus memikirkan potensial yang diakibatkan dari gagasan kita tadi. Misalnya kita mempunyai gagasan untuk berdagang, tetapi untuk itu kita harus mengkaji potensial yang diberikan gagasan kita. Setelah kita realkan, kita nyatakan dalam tindakan di lapangan, apakah potensial keberhasilan dari gagasan kita itu terlaksana dengan baik. Nah, sini kita mempunyai bagian apa ya? Di atas introvert, D di samping kiri dominasi, di bawah ada extrovert, dan di sebelah kanan ini ada dedikasi. Nah, introvert itu merupakan karakter dari seseorang. Introvert ini kita bersifat tertutup, tapi kita tidak selamanya tertutup, tapi gagasan-gagasan kita itu kita pikirkan sendiri.
Dominasi. Dominasi adalah karakter seseorang yang ingin menguasai orang lain, menguasai, mungkin itu terlalu kasar, jadi mengalahkan orang lain. Jadi kita sebagai pemimpinnya kita hanya mengarahkan untuk tujuan lain, tujuan dari yang kita gagasin tadi, tetapi kita tidak bertindak, kita menindakkan orang lain, yaitu memerintah orang lain. Di sini extrovert distribusi. Extrovert adalah sifat di mana kita sangat menjunjung tinggi persahabatan, yaitu sifat-sifat ini biasanya orang yang memiliki sifat extrovert itu akan selalu terbuka dengan orang lain, senang bergaul, mudah mendapat teman tadi karena senang bergaul, dan banyak pemikiran-pemikiran baru dari orang lain yang masuk dalam diri kita. Dedikasi, pelayan. Nah, di sini dedikasi, pelayan ini orang yang hanya dia mementingkan extrovert, senang bergaul, dan dia merupakan kombinasi dari extrovert dan dominasi. Dia bukan termasuk kombinasi dari extrovert dan dominasi, tapi introvert dan extrovert. Di sini orang yang dedikasi dia akan melakukan sesuatu dengan pertimbangan persahabatan.